Ini kata si Rahmat udah mau nyampe katanya. Kita sampai ke depan aja kali ya. Iya, bisa pas gitu. Ah, ini dia. Lah ini kok gimana sih bawanya? Ini kan kenceng nih. Pat, itu gimana? Lu gak kenceng? Itu parah banget asli. Jadi ini matiin aja, matiin. Kita turunin dulu. Jadi ini si stylo ini suruh matiin malah maju coba. Jadi si stylo ini kita ambil di tempat ekspedisinya. Cuma karena belum ada plat nomor, jadi ngambilnya pakai mobil, jangan dibawa jalan. Kalau dibawa jalan nanti kena tilang. Ini nggak kencang semua. Untung nggak jatuh, Mat. Nah, enaknya pakai tali begitu. Gampang lepasnya. Ini gimana? Kita berdua aja atau harus ada orang lain? Tadi sih berdua bisa bang naikinnya. Turuninnya ya? Iya. Coba. Kuat loh. Itu tuh. Bentar. Sandar. Nanti kena. Nah, udah. Tinggal depan. Ya. Terima kasih, Pak. Standar. Ini dia Honda Stylo 160 yang tipe tertinggi ya. Dan ini warnanya hijau. British Racing Green ya. Makasih ya, Pak. Kuncinya, Mat? Ada? Ya ada. Nih. Oke. Bensinnya kelap-kelip seperti biasa. Yuk kita masukin dulu ke dalam yuk. Di tempat yang lebih adem. Jadi ini motor kita beli seperti biasa buat bikin video. Habis itu nanti mungkin anak kantor dia mau ngelanjutin atau ada yang mau ngebayarin dengan harga yang masih bagus ya. Ini dia motornya. Ya kenapa dijual lagi ya? Gue buat apaan kebanyakan ya. Jadi habis ini kita akan bikin beberapa konten. Ini kita mau lihat dulu motor seperti apa. Terus kita bahas motornya sedikit-sedikit. Habis itu kita akan bongkar sama Genio yang kemarin. Gue pengen lihat Genio yang kemarin itu seperti apa. Dan yang ini kita akan lihat apakah masih ada silikatnya dan apakah ada karatnya. Karena ini masih pakai rangka ESAF dan mesinnya sama persis kayak Vario 160 ya. Ini kita buka dulu plastiknya ini loh. Nah, seperti ini motornya ya. Motornya ternyata lebih kecil dari yang gue duga. Gue pikir bakalan gede. Dan kalian pasti, gue udah baca komentar-komentar netizen. Banyak yang menyayangkan ada beberapa hal ya. Jadi bagian depannya itu, ada yang bilang kurang tinggi dan agak lebar ya. Jadi kesan skutik Italia nggak dapet ya. Manis skutik Jepang bukan skutik Italia ya. Dan lampu depannya ini udah dibikin mirip kayak Vespa Sprint. Tapi overall gue sebenarnya suka desainnya. Hanya saja yang buat gue agak kurang ya. Di bagian sini nih. Jadi Vespa itu kan artinya tawon ya. Kenapa dibilang tawon? Karena Vespa tuh punya bagian belakang gembung. Nah, ini motor kan retro-retro itu kiblatnya ke Vespa ya, pengen di Vespa-Vespain. Tapi bagian sininya itu kurus. Kurang gembung dan kurang ke bawah. Makanya banyak yang bilang ini knalpotnya jelek amat, lurus, kenapa nggak dibikin naik? Kalau dibikin naik menurutku jadi aneh. Yang salah adalah ini bodinya kurang gembung karena Vespa pun juga knalpotnya lurus-lurus semua gitu loh. Kalau misalkan nih dibikin lebih gembung ke bawah, lebih gede, itu pasti knalpotnya nggak kelihatan wagu. Tapi bentuk belakangnya gue suka nih. Dia bentuk lampu belakangnya bagus, lurus, jadi kelihatannya klasik modernnya dapat, retronya dapat ya. Cuman ya seperti gue bilang bagian sininya nih kosong nih. Jadi untuk sebuah motor ke ala-ala Vespaan gitu ya. Ini bagian sininya tuh terlalu expose gitu, terlalu kelihatan. Tapi kalau ngomongin soal kelengkapan, motor ini cukup lengkap ya. Bahkan dibandingkan dengan Villano, pertama dia punya rem udah ABS. Jadi ini tipe paling tinggi. Harganya kalau nggak salah 30 juta kecil gue bayar tuh. Sama di bagian lampunya dia semua sudah full LED sampai lampu seinnya. Jadi nggak ada yang masih pakai lampu biasa. Terus dia peleknya itu 12 inci. Jadi kalian bayangin ya, kalian dapetin motor dengan mesin Vario 160,
Tapi peleknya 12, ringnya kecil, bannya gambot, otomatis kan jadi lebih kenceng ya. Nah, kalau misalkan Vario 160 dikecilin, peleknya mungkin itu rasanya kayak kita naik Honda Stylo ini. Stylo apa Stylo ngomongnya? Terus velgnya dicat warna gunmetal dan ukuran bannya 110, 90, R12 dan ini pakai ban IRC Mobicity. Nah, terus di sini ada lampu sein yang menurut gue desainnya terlalu modern sih. Jelek sih enggak, cuma terlalu modern untuk sebuah motor kayak gini. Ditambah di bagian sini itu ada item-itemnya. Jadi kesan klasiknya nggak dapet. Honda Giorno yang katanya mau masuk sebelum ini kan, ternyata yang keluar Stylo gitu ya. Itu meskipun bentuk lampu seinnya biasa aja, tapi kelihatan lebih padu padannya pas. Dan dia punya ini tebeng depan yang lebih besar gitu. Ini tebeng depannya terasa kecil karena emang dia rangka ESAF ya. Jadi kalau misalkan dia pengen bikinnya lebih tinggi, dia harus pakai sasis baru yang lebih tinggi. Nah cuma ini batok stangnya itu gede sekali ya. Jadi kalau dilihat ini, bener kata Dimas, ini lebih kayak Lambretta atau semacamnya karena batoknya ini gede banget. Dan speedometernya itu rumah speedometer gede banget nih warna silver. Padahal speedometernya nggak begitu gede-gede amat. Terus ininya gue suka nih. Warna coklatnya bagus ya. Dan dipegang juga empuk ya handlebarnya. Sama ada rem sebelah kanan sebelah kiri. Remnya Honda biasanya emang lebih enak dipakainya dibandingkan dengan rem Yamaha yang agak keras. Yang ini juga remnya gue ngerasa bagus sih. Nah, kok berisik? Dah. Terus ini ada bagian yang sini nih. Jadi motor yang punya rangka ESAF, oke, itu ada kelemahan di bagian bawah. Gue pengen lihat apakah sudah diperbaiki sama Honda. Oke, ya, kayaknya belum ya. Jadi kalau kita kepentok gitu, misalkan kena prosedur gede, kita kencang dar gitu kan. Di bawah ini engine-nya nggak ada guardnya, nggak ada covernya ya. Meskipun kayaknya sama knalpot ini udah mirip ya ketinggiannya. Jadi kalau misalkan kena sesuatu, dia bisa langsung mentok kena ke sininya dan bisa pecah. Jadi saran saya beli engine guard. Jadi kelihatannya ini castingnya kenapa udah retak gini ya? Coba lihat deh. Ini bleber atau retak nih? Kayaknya sih bleber, bukan retak. Sampai ke sini-sini soalnya. Ya ini kayaknya waktu lagi di casting agak bleber aja sih, bukan retak ya. Kalau retak dipegang tuh dia nggak nongol, ini dipegang nongol. Cuma kalau dirapin kayaknya lebih bagus sih. Ini nongol ya, bukan retak tuh kan ke dalam ya. Itu nongol berarti keluar. Build quality-nya emang di bagian mesin gue lihat, tapi kan nggak berpengaruh harusnya ke bagian luar ya. Sama di bagian catnya ya. Di bagian sini agak rasanya kulit jeruk banget gitu dibandingkan yang sebelah sini. Yang sebelah sini bagus nih. Tapi bagian sininya agak-agak sedikit kulit jeruk ya. Walaupun gue suka warna hijaunya karena waktu kena matahari, hijaunya tuh ada sparklingnya gitu. Jadi menyala abangku. Sama ini nih, spionnya juga bagus, bulat ya kan. Kita lihat sini speedometernya ada apa aja. Dan dia speedometernya tombolnya ada 2 di sini ya, dari karet. Nah, ini ada average-nya, kita select. Nah, total, trip A, trip B, average A, total lagi langsung. Oke. Sama ini bensinnya habis ya seperti biasa, motor baru. Nah, jamnya 12.52 salah ya. Ini ada full consumption, on demand-nya ada di atas, kecepatan, nggak ada RPM ya. Ini buat apa nih? Set tuh apa? Buat ngeset jam ya? Kita pencet lama. Begitulah pokoknya. High beam ada di sini, klakson, sama ada lampu sein di sini ya. Starter, kita starter ya coba ya. Halus, seperti halnya 160-nya Honda ya. Coba lihat di sini kalau kita gas. Oh, lagi dia bisa sampai 126 km per jam. Oke, kita matiin sekarang. Nah, ini dia sudah pakai keyless seperti biasa dan Honda itu nggak pelit ya karena keylessnya dikasih 2. Cuman kuncinya ini dia sederhana sekali ya, nggak dikasih tombol yang pakai mika plastik. Ini cuma plastik doff gini aja, kurang lebih sama kayak Vario yang pakai mika plastik bening yang kelihatan mewah itu di PCX 160. Nah, terus di sini sebelah kanan ada ruang penyimpanan, di sini ada ruang penyimpanan lagi dan lihat dong. Ini build quality-nya agak kurang ya di bagian sini ya. Plastiknya nih di sini agak sedikit longgar-longgar ya. Sama di sini masih ada yang kayak
potongannya tuh belum dihalusin. Setahu gue dulu tuh PCX sama Vario ini bagian sininya bagus loh. Ini kayaknya build quality-nya diturunin nih. Oke. Terus di sini ada hook yang bisa dipencet buat naruh barang. Dan ini yang gue suka nih. Kayak Vespa, dia punya laci di bagian sini ya. Dimana sebelah kanan, ini kecil sekali lacinya. Kecil banget, mungkin nggak bisa naruh apa-apa. Naruhnya mungkin adapter atau semacamnya ya. Di sini ada ada kabel USB di mana dia 2,1 ampere, jadi cukup fast charging ya. Dan kita bisa naruh HP di bagian sini. Jadi kalau misalkan kita sambil ngecas, kita nggak kelihatan tuh. Ditaruh sini kan bisa diambil orang ya. Nah, ditaruh sini aja. Ya, ini Samsung Galaxy Ultra. Jadi ini pun masih bisa ditaruh kabel sini, ngelewatin sini gitu kita tutup. Set. Nah, jadi kita ngecas nggak kelihatan. Yang penting kalau udah sampai jangan sampai kelupaan, karena dia nggak ada kuncinya. Bisa diambil orang nih di parkiran, ya. Tapi ini kepake banget buat naruh apa? Sarung tangan biasanya. Jadi kalau misalkan kita punya sarung tangan, taruh sini aja. Terus nanti kalau misalkan hujan, sarung tangannya tuh nggak basah gitu. Jadi daripada kita buka-buka ini kan, atau ditaruh sini kan nggak ada tutupnya ya. Taruh sarung tangan pasti basah tangan kita. Nah, bagasinya besar ya, sama seperti Honda Vario 160 atau semacamnya, dan di sini ini bisa kita buka ya. Ini mesti ditusuk. Nanti di sini ada tempat buat coolant-nya. Tapi kenapa dikasih plastik gini ya? Jadi bagus sih, jadi rapi. Nah, sama nih untuk tangkinya. Tangkinya berapa? 5,5 liter, 5,5 liter. Bagian atas sini, nah ini nih harusnya ada di atas nih. Bentar. Dah. Jadi kan nggak perlu pakai cover ini lagi ya. Sama buku servis dan kawan-kawan yang biasanya ditaruh di bagian sini nih. Udah disiapin kan. Rapi lah harusnya. Nah, sama Honda selalu ngasih beginian gratis ya. Sama tatakan plat nomor. Ini lumayan bagus. Nah, sama kalau pasang tatakan plat nomor kan ada yang merah. Yang merah ini di belakang. Karena buat mata kucing tambahan. Tapi yang paling gue suka dari motor ini itu kursinya ya. Jadi kalau dari jauh orang lihat tuh kayak motifnya. Ini kayak kulit, dan kulitnya tuh kayak kulit saddle, kayak dompet gitu ya yang mahal ya. Cuma nggak mungkin dong kasih kursinya Vespa Emporio Armani gitu ya yang pakai kulit mahal. Tapi ini dibikin motifnya mahal ya. Cuma pas kita pegang dia masih ada kasar-kasarnya. Nah, karena ada masih kasar-kasarnya, pas kita duduk ya itu nggak licin. Jadi nggak bikin kita merosot. Terus pas dipakai pun menurut gue dengan tinggi gue 170 ini pas ya, tangannya pas ya, meskipun kalau dinaikin lagi ke atas enak pasti, kakinya pas ya, lumayan santai. Kalau kaki kita turun dua-duanya memang harus agak sedikit maju, tapi ini masih oke lah. Kalau kita sebelah doang, nah kurang lebih kayak gini. Sama dia punya kursi yang lebar, jadi kalau misalkan kita jarak jauh ya itu nggak capek-capek amat, karena pantat kita tuh tertopang dari kiri ke kanan, gak cuma satu bagian doang. Termasuk buat yang boncengers di belakang, karena buat boncengers juga ya ini rasanya kayak kita NMAX sih, gede. Nah, kalau Honda Scoopy ya dia tuh nggak selebar ini gitu, jadi buat jarak jauh joknya ini lebih enak. Bahkan dibanding Vario menurut gue joknya lebih enak ini karena ini lebih lebar sih. Vario lebih kecil lagi. Oke sih, nice. Dan ini nih bagian sininya yang gua nggak suka dari motor ini sebenarnya bagian ininya sih. Jadi kurang klasik gitu ya. Kalau dibikin polos gitu ya, sama lakukannya dibikin lebih berwibawa, lebih gembung, kayaknya lebih bagus sama bagian ininya ya. Apalagi ada coklatnya di sini, kayak terlalu lebay sih jadinya. Jadi bikin agak rame lah. Nah, ini kita mau bandingkan sama Vespa ya. Kenapa gue bilang motor ini tuh mau dibikin ala Vespa-Vespaan tapi kayak nggak Vespa gitu. Ini Vespa yang dari Arif ya, Prep Studio. Masih ada dong, nggak kita jual. Nah, bener kan yang gue bilang kan? Ini gue belum sandingan loh dari tadi loh. Ini lebih pendek, yang bagian si stylo, dan dia kelebaran. Jadi kesannya kayak cebol gitu. Sama sebenarnya beda jarak dari sini ke sini itu nggak terlalu jauh sih. Artinya sebenarnya ini motor tinggal ditinggiin sedikit aja, sama dibikin lebih pipih sedikit. Menurut gua desainnya udah ke Vespaan banget. Sama ke bagian sini deh. Yang gue bilang ya, Vespa itu knalpotnya lurus, agak miring naik sedikit karena udah diganti remus ya. Dan bagian sininya itu gembung sekali, besar sekali. Nggak kelihatan nih bagian sininya nih. Jadi kalau kita lihat sebelah sini, ya, ini bolongnya tuh kelihatan banget. Ya.
Syukur-syukur untuk yang varian ABS dia sudah pakai rem cakram belakang. Jadi nggak kelihatan ya ini banget lah. Soalnya Vespa yang Sprint ini masih belum nih pakai cakram belakang. Jadi stylo bisa berbagai dikit lah. Masih tromol. Cie. Makanya biar tutupin tromolnya itu kita kasih all-in. Tapi so far gue seneng sih. Jadi buat teman-teman yang pengen motor di kelas Vario 160, pengennya desainnya klasik, gue berharap Honda sebenarnya masukin Giorno dengan 160 ya. Karena menurut gue walaupun Giorno tuh nggak banyak lekukan gitu kan, biasa aja gitu loh. Menurut gue malah yang bagus yang kayak gitu loh. Karena lihat dong, ini juga nggak aneh-aneh kan, simple kan, tapi long lasting. Nah ini bagian sininya itu terlalu modern gitu. Mungkin kalau buat motor-motor macam Vario, macam Honda Beat gitu kan. Tapi Scoopy bagus sih. Itu mereka bisa ngasih desain yang bagus. Cuma kalau untuk yang klasik harus ngambil konsultan dari Italia kayaknya. Oke, habis ini kita mau ke pom bensin ya. Kita pakai helm dulu. Kita isi. Sekalian kita impresi sedikit. Sama kita mau nurunin tekanan bannya. Biasanya motor baru itu tekanan bannya ditinggiin buat di storage ya, buat di storing. Nah, kita bikin normal jadi 35 atau 34 ya. Habis itu kita coba gimana rasanya. Let's go. Ya. Ini karena belum ada plat nomornya, jadi kita jalan-jalannya keliling desa sama kita pom bensinnya masih di dalam desa ya. Jadi nggak ke jalan raya, nggak ke jalan utama. Ya, bismillah. Ya. Ada tempat ininya. Ya, tutup lagi. Ya wes, kita nggak jadi ngatur tekanan ban, tapi tadi kita ngisi 4,6 liter ya. Dan ini motor tadi gue coba jalan ya, karena emang sih dibandingkan dengan Vario 160 dia lebih kecil bannya. Itu cepet gampang banget loh. Tadi di jalanan sini set, udah 100 aja. Kenceng. Ya bayangin aja Vario dikasih pelek kecil, ya kan? Pasti lebih ngacir. Buat sendirian tuh enak banget. Nah, sekarang kita mau ke tempat teman gue, mau ambil Vilano. Sekalian kita ngomong sedikit impresi pas lagi jalan. Yuk. Jadi pas gue bawa stylo ini, secara rangka, secara ini itu rasanya persis banget kayak motor-motor Honda yang pakai SAF ya. Cuman ini handlingnya tuh lebih kayak kita bawa ini nggak sih, Scoopy gitu ya, karena dia punya pelek yang lebih kecil, ban yang gambut. Itu kurang lebih mirip banget gitu pas kita belok-belok begini. Lincah sih. Jadi kalau misalkan Vespa itu rasanya nggak terlalu lincah karena dia tinggi dan agak wagu, ini bener-bener enak ya. Jadi buat harian, daily beater gitu, kita mau selip-selip di kemacetan, ini motor pas banget, rasanya enteng. Tapi yang paling gue suka adalah ketika akselerasinya kita jambak gitu, set, dia tuh enteng banget gitu. Dia tuh yang nggak menggebu-gebu, tapi kayak motor listrik, kayak ser gitu. Dan mesinnya pun juga halus, suaranya ada ngoroknya sedikit ya. Tapi wah, enak banget larinya sih. Bahkan tadi gue cuma sejalan segitu aja tuh nyampe 100 km per jam tuh gampang. 80 tuh gampang banget di motor ini gitu ya. Dan suspensinya ya kurang lebih kalau kita ketemu microbump yang kecil-kecil itu empuk. Dia masih terasa gitu dia pergerakannya ya. Empuk, cuman kalau kita hajar dengan kecepatan yang agak tinggi itu baru kerasa keras. Jadi kayak kita di jalan-jalan kayak gini nih, ini kan jalannya lurus rata tapi nggak terlalu, masih ada gelombang-gelombangnya lah ya. Itu berasa, cuman nggak sekasar si Vilano ya. Ini masih lebih empuk. Vilano itu masih lebih keras dibandingkan ini. Cuma menurut gue ini juga masuk kategorinya keras juga sih. Cuma lebih ngayun aja. Dan tadi kan gue bilang velg 12 sama velg 14 ya kan. Kalau motor dengan velg yang lebih kecil biasanya emang lebih lincah, lebih kenceng ya. Cuman kalau velg kecil itu nggak sestabil yang velg gede yang 14 inci atau 16 inci di kecepatan yang lebih tinggi. Dan ketika kena lubang ya, permukaan yang masuk ke lubang itu lebih banyak dibandingkan dengan velg yang gede. Tapi overall pas dipakai itu rasanya kayak Vario
160 yang dikecilin bannya. Enak sih. Wih. Jadi kita habis ambil Villano ya, dan pas baliknya gue cek tekanan ban, ternyata bener loh, depannya 29, belakangnya 33. Nah ini patut dicontoh nih, dealer-dealer yang sebelum delivery diatur dulu tekanan bannya biar si pemilik itu nyampe motornya langsung enak gitu. Nah ini belinya kemarin di Rina Jaya Motor di Cirende ya. Makasih udah dipercepat biar kita bisa bikin video ini. Sama, gue baru sadar juga, ke belakang deh. Ini agak offset sedikit gitu, agak miring ke kiri dikit. Ya, jadi ternyata bagian sininya tetap nggak ini ya, nggak presisi ya. Gue kemarin lihat di postingan siapa gitu ya, Honda Stylo lagi dikirim masih baru udah miring. Ternyata punya gue juga, cuma nggak terlalu miring sih, masih nggak separah yang di foto. Ya udah, nanti kita akan adu dengan Villano gimana rasanya ya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.